Bapak-Ibu sekalian, bertemu kembali dengan Pak Bagus di materi prakarya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Melanjutkan materi kerajinan bahan lunak buatan bahan lunak yang kemarin telah Pak Bagus jelaskan. Bahan lunak itu ada dua, bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita mulai ke tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Masih sama, dimana kita tujuan pembelajaran yang pertama ini memahami pengertian sejarah ya. Itu sudah kemarin. Nah, ini kita mengenai karakteristik dari bahan lunak buatan, kemudian memahami teknik pengolahannya itu seperti apa. Nah, ini ya, mengenai materi yang kemarin, kalian harus tetap masih ingat mengenai apa sih itu bahan lunak. Ya, bahan lunak adalah bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, inilah mengenai pengertian bahan lunak yang telah kalian pahami dan kalian pelajari di minggu kemarin. Harapannya mengenai pengertian bahan lunak itu harus kalian ingat dan pahami. Nah, terus bahan lunak itu ada apa saja? Ya, setelah kalian kemarin mengetahui jenis-jenis dari bahan alam, kemudian karakteristiknya, sekarang hari ini kita akan mempelajari bahan lunak buatan, jenis-jenisnya, dan karakteristiknya itu seperti apa. Yang pertama ada polymer clay dan plastisin. Yang kedua ada fiberglass atau biasa kita sebut dengan resin di sini. Terus ada lilin dan parafin, gips, dan sabun. Nanti akan kita mencoba mengenal lebih dekat dari contoh-contoh atau jenis-jenis dari bahan lunak buatan yang akan Pak Bagus sampaikan di pertemuan kali ini. Nah, terus bagaimana karakteristik masing-masing bahannya? Yang pertama, polymer clay dan plastisin. Bisa kalian perhatikan di gambar. Ini ada contoh dari polymer clay. Polymer clay itu clay yang terbuat dari bahan buatan dan plastisin ya. Nah, di mana polymer clay dan plastisin itu memiliki ciri-ciri yang serupa, memiliki aneka warna yang cerah dan bertekstur padat lunak. Jelas ya, warna dari polymer clay itu berbeda dengan for clay, di mana for clay itu cenderung warnanya itu agak lebih tidak mencolok. Nah, kalau yang polymer clay atau plastisin dia itu warnanya sangat cerah. Nah, yang kedua, yang membedakan hanya pada polymer clay tidak mengandung minyak, sedangkan plastisin itu mengandung minyak. Yang biasanya ditemukan kalau kalian membeli itu namanya plastisin yang harganya lebih murah. Biasanya kalau kalian memainkan plastisin itu bekas di noda di tangan itu ada seperti rasa getir ya, minyak. Itu tanda bahwa yang namanya plastisin itu mengandung minyak. Ya, itu bedanya polymer clay dan plastisin. Sama-sama dari clay, namun ada kandungan minyak pada plastisin. Nah, pada saat pengeringan, polymer clay dapat mengeras, sedangkan plastisin itu tetap seperti semula. Maka dari itu, plastisin memiliki kandungan minyak, jadi dia itu proses pengeringannya agak lebih lama. Nah, yang kedua ada fiberglass atau resin. Nah, fiberglass ini memiliki struktur cair yang bisa kalian amati ya di gambar ya. Ini ada resin, dan juga ada katalis yang nanti akan saya jelaskan. Dan jika mengering, resin akan mengeras. Fiberglass juga dapat dibentuk ketika setengah mengeras. Kerajinan fiberglass dibuat dengan cara dicetak atau dicor.
ya. Campuran fiberglass adalah katalis. Nah, katalis inilah yang membuat fiberglass dapat cepat mengeras. Pewarnaan fiberglass dilakukan saat masih dalam keadaan cair maupun saat bahan itu proses mengering. Nah, fiberglass ini mempunyai kelebihan, keunggulannya itu tahan lama dan kuat. Wujudnya bening, sebening kaca atau air, sehingga dapat dibentuk kerajinan yang menyerupai air yang bisa kalian lihat di gambar di bawah ini. Ini beberapa ada pohon tanaman bunga yang dijadikan kerajinan dari fiberglass atau resin. Nah, seperti itu. Nah, terus di sini apa fungsi dari katalis? Apakah katalis itu sebagai bahan utama? Tentu saja tidak. Bahan utamanya itu resin, ya. Nah, katalis itu berfungsi untuk mempercepat laju reaksi kimia, ya, pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh resinnya itu sendiri. Jadi, dalam proses pembuatan resin atau fiberglass nanti ada beberapa aturan yang harus kamu taati. Berapa tetes resin, berapa mili, berapa yang harus digunakan itu ada takarannya. Tidak boleh sembarangan karena nanti mempengaruhi dari yang namanya reaksi kimia. Nah, katalis itu fungsinya, ya, ini untuk pengetahuan tambahan untuk mempercepat reaksi, ya. Jadi kalau katalis resin itu bisa mengering, membutuhkan waktu yang lama. Ketika ditambahkan dengan katalis, maka reaksi mengeringnya akan semakin cepat seperti itu. Nah, yang ketiga ada lilin dan parafin. Nah, lilin dan parafin ini berwujud padat, namun jika dipanaskan akan sama-sama mencair. Nah, pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dan parafin itu dilakukan dengan cara cetak atau cor, sama seperti halnya dengan fiberglass atau resin. Pewarnaan dilakukan saat lilin itu mencair. Ya, tujuannya apa? Agar pewarnaannya itu bisa merata, ya, merata ke segala sisi dari lilin itu sendiri ketika kita mau memberikan warna. Lilin atau parafin dapat dicampur dengan aroma pewangi tertentu untuk menambah sensasi saat digunakan. Jadi lilin ini banyak digunakan sekarang itu sebagai aromaterapi, ya. Dicampurkan dengan aroma-aroma pewangi yang dapat menimbulkan aroma nyaman, terapi gitu. Lelehan lilin atau parafin yang terbuang dapat dipanaskan kembali untuk dicetak kembali. Jadi lilin yang sudah dicetak, ketika ada lilin yang tidak masuk di dalam cetakan, itu nantinya bisa dipanaskan kembali, kemudian untuk dimanfaatkan menjadi suatu kerajinan lilin kembali. Jadi tidak mubazir, ya, seperti itu. Nah, yang keempat ada gips. Nah, ini ya, kalian perhatikan gambarnya. Ini ada gambar gajah gips, ya, yang sangat bagus, ya. Wujud bahan gips adalah bubuk. Nah, ketika dicampur dengan air akan menjadi adonan yang kental. Nah, adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan cara dicor atau dicetak. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan gips itu bisa diukir dengan takaran yang berbeda. Namun, kalau diukir itu sangat susah karena dia itu cenderung mudah hancur. Pewarnaan gips biasanya itu setelah produk jadi, ya, bisa dicat atau diberikan brush, gitu ya. Nah, ini ya, kekurangannya apa? Gips itu mudah pecah sehingga harus berhati-hati saat berkarya dengan bahan ini, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada sabun. Nah, di sini sabun itu berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat. Nah, sabun dapat pula diparut atau dihaluskan.
dan dibentuk seperti foreclay. Sabun yang didiamkan akan mengeras. Terus bagaimana pewarnaannya? Nah, pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun atau dapat pula ditambah dengan biang warna saat sabun dibuat adonan. Jadi sabun itu teknik pengerjaannya bisa dengan cara diukir ya, atau bisa dengan cara diparut, dihaluskan kemudian dicetak. Seperti itu. Diukir itu membutuhkan kesabaran, ketelitian ya, serta kerapian ya. Jadi namun seiringnya waktu cara pengukiran ini tidak mudah dilakukan oleh pemula. Nah, biasanya kalau pemula ingin melakukan pengukiran sabun, Pak Bagus sarankan itu menggunakan sabun yang sabun seperti sabun serai seperti itu. Itu teksturnya lebih lembut, itu akan mudah ketika akan diukir. Kalau sabun yang seperti biasa, sabun yang ada di pasaran ya, itu biasanya teksturnya cenderung keras dan ketika diukir kamu akan mudah untuk rusak ya, seperti itu. Jadi pemilihan jenis sabun untuk diukir itu tidak sembarangan. Nah, terus kemudian proses produksi kerajinan bahan lunak. Yes. Di sini ada beberapa hal yang harus kamu pahami. Ada 5 syarat-syarat yang harus kamu ketahui dalam membuat suatu kerajinan, dan ini dipakai dalam hal apapun dalam kerajinan ya. Yang pertama ada kegunaan atau utility, di mana itu benda kerajinan itu harus mengutamakan nilai praktis. Contohnya apa? Mangkuk itu ya fungsinya untuk apa? Untuk wadah sayur ya. Kegunaannya untuk apa? Jadi suatu kerajinan itu dibuat harus mempunyai fungsi, tidak membuat sesuatu kerajinan tapi nggak punya fungsi, asal-asalan seperti itu. Yang kedua, kerajinan itu harus nyaman, comfortable. Nah, di mana benda kerajinan harus menyenangkan, memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya itu cangkir didesain ada pegangannya. Untuk apa? Ketika cangkir itu diisi dengan air panas, ya, tentunya ketika tidak ada pegangan kita akan tidak nyaman. Seperti itu. Yang ketiga ada keluasan atau flexibility. Nah, benda kerajinan itu harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud. Contohnya apa? Jadi seperti ini ya. Di sini dicontohkan sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Sepatu itu dibuat mempunyai banyak ukuran. Karena apa? Dia harus luas, harus mempunyai keserasian. Misal, ada anak yang kelas 1 SD menggunakan sepatunya dari orang tuanya, kemungkinan tidak muat. Ya. Jadi sepatu orang dewasa dan anak kecil itu mempunyai ukuran yang berbeda. Jadi suatu kerajinan itu harus mempunyai nilai keluasan. Yang keempat, keamanan ya. Kita membuat kerajinan itu harus aman, tidak membahayakan pemakainya. Nah, ini contohnya piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarnanya yang tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Atau gelas ya yang dibuat itu harus diamplas agar halus, tidak membahayakan mulut kita ketika kita minum seperti itu. Dan yang paling tidak kalah pentingnya, yang kelima itu ada estetik. Nah, ini keindahan ya. Yang namanya kerajinan itu dibuat harus indah, tidak boleh asal-asalan seperti itu. Nah, ini ada beberapa proses perancangan, di mana yang pertama menentukan bahan, mencari ide, terus kemudian membuat sketsa, terus tentukan sketsa yang terbaik itu seperti apa, kemudian baru mengumpulkan alat dan bahan, terus kemudian baru proses pembuatan produk. Nah, setelah proses pembuatan produk, dievaluasi gimana produknya, diuji coba dulu. Terus kemudian dari evaluasi tadi, jika ada kekurangan, direvisi produk. Revisi itu
memperbaiki kekurangan yang ada, seperti itu. Nah, sampailah kepada simpulan. Nah, yang pertama, simpulan pada hari ini bahan lunak ya tadi ya. Bahan dasar yang bersifat lunak, lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Kemudian contoh bahan lunak ada polimer clay dan plastisin, fiberglass, lilin parafin, gips, dan sabun. Ini yang contoh bahan lunak buatan yang harus kamu ingat ya, beserta karakteristiknya. Kemudian syarat-syarat perancangan benda kerajinan ada 5: kegunaan, kenyamanan, keluasan, keamanan, dan keindahan. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Pak Bagus atau nanti bisa tuliskan kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.